Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai deritatif dan mata uang asing, konsep dan transaksi umum. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anggita Nashwa Kirani, NPM 038, rekan saya Imelda Vagansa Arselita, NPM 020, rekan saya Eka Bella Fatmawati, NPM 021, dan rekan saya yang terakhir yaitu Tegar Fardasta, NPM 042. Berikutnya, materi pertama langsung saja akan saya jelaskan. Jadi materi yang pertama kita bahas yaitu adalah derivatif. Nah, derivatif sendiri ini tuh adalah kontrak keuangan yang nilainya itu tergantung pada nilai aset lain atau yang bisa disebut underlying asset, seperti harga komoditas, suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga saham. Nah, tujuan utama penggunaan derivatif ini adalah untuk mengolah resiko atau hedging. Nah, artinya itu apa? Yaitu untuk melindungi diri dari perubahan harga, suku bunga, atau nilai tukar yang merugikan. Nah, misal contohnya seperti Starbucks itu menggunakan kontrak derivatif untuk melindungi dirinya dari resiko perubahan harga seperti harga kopi, suku bunga, dan nilai tukar asing. Lalu kita bahas ada jenis-jenis derivatif, itu ada 4. Yang pertama ada forward contract, yang kedua ada future contract, yang ketiga ada option contract, dan yang kelima ada swap contract. Nah, kita bahas yang pertama yaitu adalah forward contract. Nah, jadi forward contract ini tuh adalah kontrak antar dua pihak yang membeli atau menjual aset, misalnya komoditas atau mata uang, pada harga tertentu di masa depan. Misalnya, perusahaan minyak ingin membeli 10.000 barel minyak dengan harga $100 per barel dalam 3 bulan. Nah, apabila harga pasarnya itu naik menjadi $110, nah kontrak ini tuh menguntungkan karena perusahaan minyak tadi tuh tetap bisa membeli dengan harga $100 karena menggunakan forward contract. Nah, ciri utama dari forward contract ini tuh adalah bersifat non-standardized atau bisa dinegosiasi bebas antar dua pihak dan bisa diselesaikan secara fisik seperti barangnya dikirim atau net settlement, dibayar selisihnya saja begitu. Nah, lalu kita bahas yang kedua yaitu ada future contract. Nah, future contract ini tuh mirip dengan forward contract yang tadi, tetapi lebih terstandar dan diperdagangkan di bursa resmi. Nah, dalam future contract ini ada lembaga perantara atau exchange yang yang menjamin transaksi dan menghitung untung rugi harian atau mark to market. Nah, perbedaan dari forward contract dengan future contract ini tuh, si future contract ini tuh bisa diperdagangkan dan nilainya tuh disesuaikan setiap hari. Nah, keuntungan dari menggunakan future contract ini tuh adalah risiko gagal bayar itu lebih kecil karena dijamin dengan bursa. Namun, di balik keuntungan ada kerugiannya, yaitu kurang fleksibel dibandingkan dengan forward contract yang tadi sudah kita bahas yang pertama. Lalu kita bahas yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu adalah option contract. Jadi option contract ini itu memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu atau strike price sebelum atau pada tanggal tertentu. Optionnya tuh ada dua, yaitu ada call option atau hak untuk membeli atau put option, hak untuk menjual. Jadi contohnya sebuah perusahaan itu membeli put option untuk menjual tembaga pada harga $2,30 per pon. Nah, apabila harga pasarnya tuh turun menjadi 2,15, perusahaan itu tetap bisa menjual di harga 2,30. Nah, ini tuh melindungi diri dari kerugian harga rendah. Nah, gaya eksekusi dari option kontrak ini tuh ada dua, yaitu American option, jadi bisa dieksekusi kapan saja sebelum jatuh tempo. Nah, kalau yang
Europe option itu hanya bisa dieksekusi pada tanggal jatuh tempo. Nah, jadi untuk modal penentuan harga di option kontrak ini, salah satu model terkenal itu yang digunakan itu adalah Black Scholes model. Jadi Black Scholes model ini tuh memperhitungkan variabilitas harga waktu jatuh tempo dan harga pasar saat ini. Dan yang keempat ada swap kontrak. Jadi swap kontrak itu kesepakatan untuk menukar arus kas atau cash flow di masa depan berdasarkan syarat tertentu. Jenis yang paling umum di swap kontrak itu adalah interest rate swap. Jadi satu pihak menukar pembayaran bunga tetap dengan bunga variabel. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mengelola resiko perubahan suku bunga. Contohnya, sebuah perusahaan itu memiliki pinjaman 1 juta dolar dengan bunga tetap 8%. Nah, jika suku bunga di masa depan ini tuh diperkirakan naik atau turun, nah perusahaan itu bisa menukar atau swap arus kasnya untuk menjaga stabilitas pembayaran bunga. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya itu ada foreign exchange concept and definition. Jadi di sini itu ada uh, exchange rate atau nilai tukar uang. Jadi nilai tukar itu adalah rasio antara unit mata uang dengan unit mata uang yang lain. Contohnya itu jika Rp1 itu sama dengan 0,000645 dolar. Jadi yang artinya itu Rp1 Indonesia bernilai 0,000645 dolar Amerika Serikat. Jadi nilai tukar itu digunakan perusahaan untuk mengonversi penjualan, pembelian, piutang atau utang dalam transaksi internasional ke dalam mata uang pelaporan seperti rupiah ke US dollar atau sebaliknya US dollar ke rupiah. Untuk yang selanjutnya itu ada cara menyatakan nilai tukar indirect coercion dan direct coercion. Jadi di sini itu terbagi menjadi dua, ada direct coercion dan indirect coercion. Lalu untuk indirect coercion itu menunjukkan jumlah mata uang yang domestik yang setara dengan satu unit mata uang asing. Contohnya di sini $1 itu sama dengan Rp16.000. Jadi untuk membeli $1 itu dibutuhkan sebanyak Rp16.000. Jadi ketika kita mau beli ke misalnya ke Amerika, kita membutuhkan uang dolar. Jadi kita yang $1 itu kita memerlukan sebanyak Rp16.000 dalam nilai tukar Indonesia. Lalu untuk indirect question itu menunjukkan jumlah mata uang asing yang bisa diperoleh dengan satu unit mata uang domestik. Contoh, misal Rp1 itu sama dengan 0,00645 US dollar. Artinya dengan Rp1 kita bisa mendapatkan sekitar 0,000645 dolar Amerika atau sekitar 0,0065 sen Amerika. Lalu yang selanjutnya itu ada jenis-jenis nilai tukar atau exchange rate system. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada floating exchange rate atau kurs mengambang. Jadi itu nilai tukar berubah sesuai dengan mekanisme pasar atau supply atau demand. Jadi ini itu tidak ditetapkan oleh pemerintah. Lalu di sini itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi floating exchange rate. Yang pertama ada inflasi. Jika inflasi meningkat, maka daya beli mata uang turun dan yang menyebabkan mata uang akan melemah. Lalu yang kedua itu ada surplus perdagangan. Jadi ini itu seperti ekspor lebih besar daripada impor. Maka penerimaan atas mata uang domestik meningkat, maka mata uang domestik itu akan menguat. Lalu yang selanjutnya ada defisit perdagangan. Jadi defisit perdagangan ini itu impor lebih besar daripada ekspor. Jadi permintaan mata uang domestik ini menurun, maka mata uang akan melemah. Jadi perbedaan suku bunga dan perdagangan spekulatif juga mempengaruhi kurs. Lalu yang
Kedua itu ada fixed exchange rate atau kurs tetap. Jadi nilai tukar ditetapkan oleh dan dikontrol oleh pemerintah, biasanya melalui bank sentral. Lalu pemerintah juga menjaga kestabilan kurs agar tidak berubah sesuai pasar. Jadi biasanya ini itu digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan perdagangan internasional. Lalu yang kedua itu ada multiple exchange rate atau kurs ganda. Ini itu pemerintah menetapkan lebih dari satu kurs untuk tujuan tertentu. Misalnya kurs khusus untuk impor bahan pokok biasanya itu lebih rendah. Lalu kurs berbeda untuk ekspor atau transaksi lain yang dijual ke luar negeri itu biasanya kursnya itu akan lebih tinggi. Jadi ini itu tujuannya itu untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional dan juga meningkatkan nilai mata uang dari negara tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada jenis nilai tukar dalam akuntansi. Jadi dalam akuntansi itu nilai tukar dibedakan menjadi tiga jenis utama berdasarkan waktu dan penggunaannya. Di sini yang pertama ada spot rate. Spot rate itu kurs yang berlaku saat transaksi dilakukan dan untuk penyerahan segera. Jadi waktu penggunaannya itu saat transaksi aktual itu terjadi. Misalnya pembayaran pada saat hari itu juga. Lalu yang kedua ada current rate. Lalu current rate itu kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan atau tanggal transaksi. Untuk waktu penggunaannya itu digunakan untuk menilai aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya itu ada historical rate. Jadi ini itu kurs yang berlaku pada saat transaksi awal dilakukan. Untuk waktu penggunaannya itu digunakan untuk mencatat nilai transaksi pada saat transaksi itu terjadi. Contohnya, jika perusahaan di Indonesia membeli barang dari Amerika seharga $10.000, maka saat kurs itu sebesar 16.000 per US dollar, maka transaksi yang dicatat sebesar 160 juta ribu untuk menggunakan historical rate. Jadi jika saat laporan kurs berubah menjadi 16.500, maka selisih nilai tersebut akan menyebabkan keuntungan atau kerugian sisi kurs dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka. Kalau kita bicara soal transaksi mata uang asing, sebenarnya itu berawal dari hal yang paling dasar, yaitu transaksi dalam negeri atau yang sering disebut dengan local transaction. Transaksi lokal ini maksudnya yaitu transaksi yang terjadi dalam suatu negara dan dicatat menggunakan mata uang dari negara tersebut. Contohnya begini, kalau ada perusahaan di Inggris yang menjual dan membeli barang, lalu mencatat semua transaksinya dalam pound sterling, maka itu disebut transaksi lokal. Sama halnya dengan perusahaan di Indonesia yang mencatat dengan rupiah, semuanya masih lokal karena memakai mata uang negaranya sendiri. Tapi dalam dunia bisnis internasional, banyak perusahaan yang nggak hanya bertransaksi di dalam negeri aja. Mereka terlibat dalam aktivitas lintas negara. Nah, di sini ada 3 istilah yang penting untuk dipahami di transaksi mata uang asing ini. Yang pertama ada mata uang fungsional, yaitu mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat suatu perusahaan itu beroperasi. Biasanya, ini adalah mata uang yang paling sering digunakan perusahaan untuk menerima pembayaran dan melakukan pengeluaran. Misalnya, perusahaan di Amerika biasanya menggunakan dolar Amerika Serikat karena sebagian besar transaksi mereka dilakukan dalam dolar. Lalu, istilah yang kedua ada foreign transaction atau transaksi luar negeri. Transaksi ini terjadi antara dua perusahaan dari negara yang berbeda. Contohnya, kalau perusahaan Indonesia membeli barang dari perusahaan Jepang, itu sudah termasuk transaksi luar negeri karena melibatkan dua negara. Tapi ada hal yang penting untuk diingat bahwa transaksi luar negeri tidak selalu berarti transaksi mata uang asing. Misalnya, kalau perusahaan Indonesia dan Jepang sepakat melakukan pembayaran dalam rupiah, maka walaupun transaksinya lintas negara, itu bukan transaksi mata uang asing. Kenapa? Karena mata uang yang digunakan masih mata uang fungsional perusahaan Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada istilah foreign currency
transaction. Kalau transaksinya itu dinyatakan dalam mata uang lain selain mata uang fungsional. Jadi transaksinya itu dengan menggunakan mata uang lain atau mata uang asing. Misalnya, perusahaan Amerika membeli bahan baku dari Kanada dan pembayarannya dilakukan dalam dolar Kanada. Karena perusahaan Amerika menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional dan transaksi ini pakai dolar Kanada, maka hal itu termasuk transaksi mata uang asing. Jadi untuk sederhananya, yang membedakan ketiga istilah ini adalah mata uang yang digunakan dalam pencatatan dan perjanjiannya. Transaksi lokal memakai mata uang dalam negeri. Transaksi luar negeri melibatkan dua negara, tapi bisa saja masih memakai mata uang yang sama. Dan transaksi mata uang asing pasti menggunakan mata uang lain. Selanjutnya, dalam akuntansi, semua transaksi mata uang asing itu diatur oleh standar resmi yang ditetapkan oleh FASB melalui KAAP dalam kurung ASC 830. Aturan ini membahas secara khusus bagaimana memperlakukan transaksi yang nilainya dinyatakan dalam mata uang asing, serta bagaimana menyajikan laporan keuangan yang melibatkan mata uang asing. Menurut ketentuan KAAP, ada dua hal utama yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, pada saat transaksi diakui. Jadi, seluruh aset, kewajiban, pendapatan, beban, atau keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional perusahaan, yaitu dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Artinya, setiap kali terjadi transaksi, maka perusahaan harus langsung mengonversi nilai mata uang asing ke dalam mata uang fungsional. Misalnya, kalau perusahaan di Amerika melakukan transaksi dalam yen Jepang, maka pada saat transaksi itu terjadi, nilainya harus dikonversi ke dolar Amerika Serikat menggunakan kurs yang berlaku pada hari itu. Nah, kurs inilah yang disebut dengan kurs spot. Lalu yang kedua, poin kedua, pada setiap tanggal laporan keuangan, di mana semua akun yang masih tersisa dalam mata uang asing seperti hutang, piutang, atau kas di rekening luar negeri harus disesuaikan dengan kurs terbaru. Perubahan kurs ini bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan semuanya harus diakui langsung dalam laporan laba rugi periode berjalan. Lalu konversi awal dengan kurs spot di sini untuk proses konversi awal dengan kurs spot itu sangat penting karena memastikan bahwa semua transaksi dalam laporan keuangan berada dalam satu satuan mata uang yang konsisten, yaitu mata uang fungsional perusahaan. Nah, dengan begitu, laporan keuangan bisa lebih akurat mencerminkan nilai ekonomis dari setiap transaksi internasional. Jadi, konversi awal dengan kurs spot ini, transaksinya itu harus dikonversi ke dolar Amerika Serikat dengan kurs spot pada tanggal transaksi agar seluruh akun itu dapat dicatat dalam satuan dolar. Secara sederhana, konversi ini menjaga supaya catatan akuntansi perusahaan itu nggak salah nilai karena adanya perubahan kurs. Kalau tidak dikonversi sejak awal, maka perbandingan nilai antara satu periode dengan periode lainnya itu bisa jadi menyesatkan. Supaya lebih mudah dipahami, di sini saya sajikan contoh singkatnya, yang mana sebuah perusahaan Amerika Serikat mengimpor persediaan dari perusahaan Kanada dengan kurs spot dolar Kanada sebesar 0,7.000 dolar. Faktur menunjukkan pembayaran sebesar 10.000 dolar Kanada yang jatuh tempo dalam 30 hari. Jadi, sebuah perusahaan di Amerika itu mengimpor persediaan dari perusahaan di Kanada. Nah, pada saat transaksi tersebut terjadi, kurs spot dolar Kanada terhadap dolar Amerika Serikat adalah 0,7.000 dolar. Nah, pada saat itu perusahaan menerima faktur sebesar 10.000 dolar Kanada dan jatuh tempo pembayarannya adalah 30 hari kemudian.
Pada tanggal transaksi itu terjadi, perusahaan itu harus mengonversi dulu nilai mata uang asing tersebut ke dalam dolar Amerika Serikat dengan kurs spot pada hari itu. Jadi 10.000 dolar Kanada tadi dikali dengan 0,7 ribu dolar yang menghasilkan 7.000 dolar. Nah, di sini untuk jurnal saat pembeliannya yaitu debit inventory sebesar 7.000 dolar, lalu ada kreditnya accounts payable yaitu 7.000 dolar. Nah, dalam akun utangnya itu kan dalam akun utang usahanya itu kan diberi tanda FC atau foreign currency, yang artinya kewajiban tersebut itu masih dinyatakan dalam mata uang asing, sedangkan persediaan dicatat dalam dolar Amerika Serikat dan nilainya tidak akan berubah walaupun nanti kursnya bergeser. Lalu ketika utang dibayar dan kurs spot berubah menjadi 0,6.900 dolar, maka jurnal pembayarannya ada sebagai berikut. Nah, di sini setelah 30 hari perusahaan itu melunasi hutangnya. Namun pada saat pembayaran atau saat melunasi hutang tersebut, kurs spotnya itu berubah menjadi 0,6.900 dolar. Artinya, nilai dolar Kanada itu menurun. Nah, sekarang untuk melunasi utang sebesar 10.000 dolar Kanada, maka perusahaan hanya perlu membayar 6.900 dolar Amerika Serikat. Jadi dari 10.000 dikalikan dengan 0,6.900 dolar. Yang menghasilkan angka 6.900 dolar. Lalu untuk jurnal pembayarannya, yaitu debitnya accounts payable 7.000, lalu kreditnya itu ada exchange gain yaitu sebesar 100 dolar, lalu ada cash sebesar 6.900 dolar. Nah, di sini ada exchange gain, yaitu perusahaan mengalami keuntungan selisih kurs sebesar 100 dolar karena bisa melunasi utang dengan jumlah dolar yang lebih kecil dibanding nilai yang dicatat saat transaksi awal. Sebaliknya, kalau kurs itu naik menjadi 0,7.200 dolar, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena perlu membayar lebih banyak dolar untuk jumlah mata uang asing yang sama. Hal itulah yang disebut dengan kerugian selisih kurs. Nah, dari contoh singkat ini bisa dilihat bagaimana fluktuasi nilai tukar secara langsung itu dapat memengaruhi laba maupun kerugian di perusahaan. Selisih kecil pada kurs bisa berdampak besar, terutama kalau nilai transaksinya itu tinggi atau dilakukan berulang kali. Dalam praktiknya sendiri, keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs itu tidak hanya diakui saat pembayaran terjadi. Setiap akhir periode pelaporan, misalnya saat penyusunan neraca, semua saldo yang masih dinyatakan dalam mata uang asing itu harus disesuaikan dengan kurs terbaru pada tanggal laporan. Tujuannya itu supaya nilai yang tercatat di laporan keuangan benar-benar mencerminkan nilai sebenarnya pada saat itu. Jadi, kalau kursnya naik, berarti utang dalam mata uang asing akan bernilai lebih besar dalam dolar, sehingga muncul kerugian selisih kurs. Nah, kalau kursnya turun, maka sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan selisih kurs karena nilai kewajibannya jadi lebih kecil ketika dikonversi. Penyesuaian ini itu tidak perlu ditunda sampai transaksi selesai atau mata uang asing dikonversi ke dolar. Semua perubahan nilai akibat pergerakan kurs langsung diakui di laporan laba rugi periode berjalan. Jadi efeknya terasa langsung pada kinerja keuangan perusahaan. Proses ini disebut dengan penyesuaian pada tanggal neraca dan berfungsi untuk menjaga agar laporan keuangan tetap akurat serta sesuai kondisi ekonomi terbaru. Dengan begitu, pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan manajemen bisa memahami sejauh mana perusahaan terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar.
Jadi intinya, akuntansi untuk transaksi mata uang asing itu menuntut ketelitian yang tinggi. Setiap perubahan kurs punya dampak langsung terhadap laba, rugi, dan posisi keuangan. Karena itu, perusahaan harus selalu memperbarui nilai akun-akun yang berhubungan dengan mata uang asing, baik pada saat transaksi, saat pelunasan, maupun pada tanggal laporan keuangan. Jadi, materi yang akan saya jelaskan di sini merupakan transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing. Bagian subbab terakhir ini membahas mengenai bagaimana sih perusahaan itu mencatat pembelian atau penjualan yang dilakukan dalam mata uang asing, misalnya seperti euro, yen, dan lain-lain. Tapi laporan keuangannya itu disusun dalam dolar Amerika Serikat. Nah, yang pertama di sini ada purchase denominated in foreign currency, yaitu pembelian di dalam mata uang asing. Contoh kasusnya di sini ada ETC, perusahaan Amerika Serikat, membeli barang dari Paris Company senilai 10.000 euro pada 1 Desember 2016. Kurs euro saat itu 0,6600 dolar, jadi nilai pembeliannya itu sebesar 6.600 dolar. ATC itu belum bayar, jadi tercatat sebagai utang atau account payable sebesar 6.600 dolar. Kemudian saat akhir tahun, 31 Desember 2016, kurs berubah jadi 0,6550 dolar. Karena kurs turun, utang dalam dolar jadi lebih kecil, yaitu diperhitungkan dari 10.000 dikali dengan 0,6550, yaitu 6.550. Ini ada selisih 50 yang dianggap sebagai keuntungan kurs atau exchange gain. Kemudian saat dibayar, terjadi pembayaran tanggal 30 Januari 2017 tahun depannya, tapi di Januari, kurs berubah lagi jadi 0,6650. Utang yang harus dibayar yaitu 10.000 dikali 0,6650 sehingga 6.650 yang harus dibayar. Nah, di sini jadi kerugian kurs sebesar 100. Jadi kesimpulannya tahun 2016 ada gain 50, di tahun 2017 ada loss sebesar 100. Total ruginya jadi 50. Jadi kita bisa mengambil makna dari sini kalau dolarnya itu menguat, maka kita butuh lebih sedikit dolar untuk membayar gainnya. Kalau dolarnya itu melemah, kita butuh lebih banyak dolar untuk membayar loss. Selanjutnya, ada sales denominated in foreign currency, yaitu penjualan dalam mata uang asing. Di sini kasus pada perusahaan ETC juga menjual barang ke Rome Company senilai 20.000 euro pada 15 Desember 2016. Kurs saat itu 0,6625 dolar. Nilai penjualannya sebesar 13.250 dolar. Nah, karena belum dibayar, maka muncullah piutang account receivable sebesar 13.250. Saat akhir tahun, yaitu 31 Desember 2016, kurs itu turun jadi 0,6550. Nilai piutang dalam dolar ini jadi lebih kecil, sebesar 13.100. Terjadi kurs nih, sebesar 150 dolar. Kemudian pada saat pembayaran, dibayarnya itu pada 15 Januari 2017, kurs naik lagi jadi 0,6700. Nah, nilai piutang dalam dolar menjadi naik sebesar 13.400. Terjadi keuntungan kurs sebesar 300 dolar. Nah, saat dikonversi 20 Januari 2017, kurs 0,6725 ini ada gain tambahan sebesar 50 dolar. Kesimpulan totalnya yaitu tahun 2016 terjadi loss sebesar 150 dolar dan tahun 2017 terjadi gain 350 dolar. Nah, selisih antara 350 dan 150 kan lebih banyak gainnya nih. Berarti terjadi gainnya sebesar 200. Karena menutup loss-nya terlebih dahulu baru diakui gain. Jadi makna yang dapat kita ambil dari di sini yaitu kalau dolarnya melemah, maka euro akan diterima bisa euro yang diterima bisa ditukar menjadi lebih banyak dolar atau gain. Kalau dolarnya itu menguat, maka euro yang diterima jadi lebih sedikit dolar atau terjadi loss. Yang ketiga di sini yaitu pengaruh perubahan kurs terhadap akun-akun. Nah, perubahan kurs yang pertama di sini yaitu ada spot rate naik. Nah, dolar relatif ke mata uang asingnya yaitu dolarnya melemah. Dampaknya ke akun yaitu uh,
A or R naik, yaitu terjadi gain. Kemudian efeknya A or P naik, terjadi loss. Kemudian perubahan kurs, spot rate turun, dolar menguat, AR turun, dan EP-nya turun, terjadi loss pada dampak ke akun, dan efeknya terjadi gain. Nah, ingat di sini akun receivable, kita menerima uang, perubahan kurs bisa menyebabkan gain or loss di pendapatan, kemudian account payable, kita membayar uang, perubahan kurs bisa menyebabkan gain or loss di bebannya. Nah, kemudian di sini juga ada International Accounting Standard, yaitu IFRS and GAAP. IFRS IAS 21 dan GAAP ASC 830 di sini sama-sama mewajibkan transaksi asing dicatat dengan kurs saat transaksi itu terjadi. Nah, saat laporan keuangan dibuat, semua akun moneter yaitu piutang dan utang dalam mata uang asing harus disesuaikan dengan kurs pada tanggal laporan. Selisih antara nilai awal dan nilai akhir kurs itu dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian kurs, yaitu disebut dengan exchange gain or loss di laporan laba rugi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Demikian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan dan jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan dari saya dan rekan-rekan yang setelah disampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa menambah pemahaman kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.